Kondisi Sumani, usia 44 tahun, tersangka pelaku pembunuhan satu keluarga yang menjalani perawatan di ruang ICU RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, semakin membaik. Sumani, warga Dusun Panda, Desa Pragu, Kecamatan Sulang tersebut, sebelumnya minum pestisida ketika akan menjalani pemeriksaan oleh petugas Reskrim Polres Rembang, dipergoki mulutnya berbusa. Tidak jelas di mana ia minum pestisida, namun begitu ketahuan, penyidik langsung membawanya ke rumah sakit. Dokter instalasi gawat darurat RSUD Dr. R. Sutrasno Rembang, Rafika Saputra, mengatakan kondisi Sumani membaik. Tensi darahnya agak tinggi, tapi bisa dikontrol dengan obat. Yang bersangkutan sadar dan bisa diajak mengobrol. Saat ini tinggal pemantauan saja. Dokter Saputra menambahkan, tenaga medis di ruang ICU intensif memantau perkembangan Sumani guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Jarak antara tempat duduk tenaga medis dengan pasien antara 3-4 meter. Mereka bisa melihat dari kaca. Tenaga medis ya kita arahkan untuk pengawasan, mulai pengawasan medis dan pengawasan semuanya sih kita koordinasikan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gitu. Pasien sadar penuh, ya. Ngobrol bisa, kita bisa ngobrol normal. Hingga Sabtu pagi, 13 Februari 2021, pasien tidak boleh dijenguk oleh siapapun. Untuk menuju kamar perawatan Sumani, harus melewati 3 titik pintu. Itu pun pada pintu kedua dan ketiga, dijaga ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Cara tersebut untuk mencegah kemungkinan tersangka nekat bunuh diri lagi. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Rembang, AKP Bambang Sugito, menjelaskan, apabila tersangka sudah keluar dari rumah sakit, penyidik tidak serta-merta bisa langsung memeriksa. Pihaknya akan mendatangkan dokter psikiater terlebih dahulu guna memeriksa kondisi kejiwaan tersangka. Setelah memperoleh persetujuan psikiater, penyidik baru akan mulai meminta keterangan. Kami akan mengundang dokter psikiater. Jadi dokter psikiater yang bisa menentukan karena Sumani memang bisa diperiksa penyidik atau belum, atau dalam kondisi yang kejiwaan, depresi, atau memang wajar-wajar saja. Itu penting ya? Itu sangat penting bagi penyidik karena tersangka Sumani pun ada penasihat hukumnya, jadi dari Pak Darmawan, dan itu adalah ketelitian kami, jangan sampai nanti dalam keterangannya itu dalam kondisi memang dia depresi yang tidak kelihatan itu. Tapi apabila sudah ada persetujuan dan surat keterangan dari seorang psikiater, artinya penyidik yakin bahwa apa yang dia sampaikan itu adalah benar-benar apa adanya. Bambang memastikan pengakuan tersangka tidak penting karena dianggap bobotnya nol. Justru yang paling pokok adalah alat bukti, keterangan 22 orang saksi, dan diperkuat dengan hasil laboratorium forensik atau LAVOR. Kami mengacu pada 184 KUHP, jadi sebenarnya pengakuan seorang tersangka itu tidak penting. Kemudian bobot dari keterangan tersangka itu juga nol. Jadi yang paling penting bagi kami adalah alat bukti.